nyala ya. Kesehatan baterai tetap servis juga. Ada servis nih, kalau ini bagus kesehatan baterainya 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan handphone iPhone 6s Plus. Bukan kedatangan ya, ini handphone kerjaan teman saya, khususnya baterai servis. Nah, teman saya bingung. Dia kenapa bingung? Karena kalau kasus handphone baterai servis biasanya ganti baterai doang udah beres. Nah, tapi dia udah ganti baterai, tetap aja tulisannya baterai servis atau keterangan BH-nya tetap baterai servis. Nah, tadi dia ngomong IC chargernya juga udah diganti ya, atau si tristarnya udah diganti karena diganti baterai tetap. Nah, dia coba-coba ganti tristarnya dan masalahnya belum selesai. Nah, tetap baterai servis. Sekarang saya mau coba, mudah-mudahan saja berhasil. Saya juga nggak pernah ya ngalamin kalau kayak gitu, kalau kasus handphone kayak gini. Kalau baterai servis ya biasanya ganti baterai doang udah kelar. Tapi ini katanya tetap, padahal baterai baru. Kita mau coba dulu apakah benar baterai servis. Kita coba pasang dulu LCD-nya. Susah bro. Kita pasang LCD-nya. Nah, ini baterai bawahnya, baterai bawaan handphonenya. Kita tes, nyalain. Udah nyala ya. Kita coba. Nyala, charger nyala. Restart. Ini emang jelek baterainya, baterai bawaannya udah mati kayaknya nih IC-nya nih. Kita coba pakai baterai yang barunya. Coba pakai baterai baru, apakah benar tetap servis tulisan BH-nya atau baterai health-nya. Kita tunggu loading. Ini banyak hasil loading.
Ini tidak dapat mengaktifkan Touch ID. Ini kayaknya tombol home buttonnya juga udah bukan original ya, bukan bawaan si handphonenya. Pantas baterainya juga bukan bawaan handphonenya. Oh iya, nih kesehatan baterainya servis, padahal baterai baru. Jadi dia coba ganti ini nih, ganti IC chargernya, namun tetap baterai servis. Aduh, mana ya biasanya, padahal kalau kasus handphone kayak gini baterai servis ya tinggal ganti baterainya, udah nyala, udah kelar, jadi baterai healthnya 100% lagi. Ini tetap ya iPhone 6s. Kita lihat aja mesinnya apa bener udah diganti. Kita coba bongkar dulu mesinnya. Terawang. Oh ini udah bekas diganti tapi IC chargernya. Udah diganti IC-nya ya. Tetap baterai 100%. Saya nggak tahu juga nih, belum pernah nyobain. Kalau kasus kayak gini ya biasanya ganti baterai udah. Kita coba cek ini nih konektor. Tapi kalau misalkan di handphone Android BSI nya biasanya, tapi iPhone kayaknya nggak ada ya. Kayaknya ini bagus. Bagus juga. Oh ya, saya juga punya handphone servisan iPhone 6s. Nah, ada. Kita coba dulu lah ganti baterainya lagi. Pakai handphone yang benar-benar nyala ya. Si kamera tadi kemana? Coba ganti dulu. Nggak nyala, handphonenya nggak nyala. Oh nyala. Baterainya 82%. Langsung ke baterai. Kesehatan baterai tetap servis juga. Memang benar dari mesinnya ya. Kalau mau coba kesini baterainya, ini handphonenya mati. Oh coba kesini nih baterainya. Ini
touchscreen, nggak bisa juga lihat baterainya di sini. Nah ini kondisinya touchscreennya nggak nyala ya. Ini kondisinya nggak nyala, touchscreennya udah jalan. Coba baterai ini ke sini, nggak bisa. Ini baterai ini ke sini nih. Nah, sebelum ini kelihatan nggak ya? Kesehatan baterai servis. Kelihatan. Dan coba pakai ini dulu nih, pakai baterai ini biar lebih pasti ya. Kalau misalkan udah pakai beberapa baterai dan tetap si baterainya servis ya, tahu deh, pusing lah. Nah baterai servis ya biasanya baterai, gak ada lagi, gak ada. Nah ini kalau dilihat dari fisiknya nih baterainya bagus. Kalau dari fisiknya triple A baterainya. Kita coba kesini. Percuma juga nggak bisa dilihat baterai health-nya. Kita coba charging lagi. Kayaknya tombol locknya lupa masukin. Kita cek aja. %. Kelihatan 83%. Masuk ke baterai nih, kesehatan baterainya 100% Pak. Ini emang baterai jelek-jelek semua nih. Ini walaupun bagus juga, walaupun baru juga, emang jelek baterainya. Waduh. Lantas teman saya bingungnya sampai dia ganti si chargernya, tapi tetap tulisan baterai servis nih. Kalau ini bagus kesehatan baterainya 100%. Ini kesehatan baterai 100%. Ntar saya foto dulu buat bukti ke teman saya bahwa emang baterainya jelek. Kualitas baterainya yang jelek. Malah video bajingan. Woi nyala woi. Alhamdulillah. Nah ini baterainya jelek. Nah ini baterai bawaannya tadi. Jadi kayaknya ini si teman saya nih pas pertama masuk handphonenya pakai baterai ini emang restart HP-nya, keluhannya di baterai. Emang baterainya udah jelek, udah nggak mampu buat ngidupin handphone lagi. Jadi restart. Nah dia beli baterai baru, dipasang baterai baru. Keterangannya masih servis di baterai health-nya. Jadi dia pusing, saya juga pusing. Nah padahal emang baterainya jelek ya. Aduh. Jadi emang gitu ya dunia perservis handphonean. Ini kameranya udah ketemu. Dunia perservis handphonean.
Jadi walaupun spare part baru belum tentu kualitasnya bagus ya. Ada aja yang kualitas spare partnya jelek ya. Jadi bagi Anda misalkan teman-teman di rumah mau beli spare part sendiri atau mau beli spare part online, ya harus siap-siap sama resikonya ya, karena ini pun teman saya yang teknisi juga tetap aja ke apa namanya, kebablasan lah. Nggak bener-bener, kayaknya ngeceknya cuma satu baterai nih, padahal diganti baterai ini sama handphone yang ini bagus, BH-nya 100%, berarti masalahnya bukan di mesin tapi emang di baterainya jelek, emang si baterainya jelek ya. Jadi kalau gini nih, ini ya yang bikin teknisi pusing. Kadang kita sudah percaya sama kualitas spare part yang di toko yang biasa kita beli, tapi hasilnya tetap malahan si handphonenya yang kena fitnah, wah ini handphonenya bermasalah, padahal bukan, padahal kualitas spare partnya jelek ya. Jadi harus cermat lah di sana, kita harus pinter-pinter milih dan harus benar-benar ngecek juga. Ini juga saya kalau misalkan gak ada handphone ini nggak bakalan kecek bahwa si baterainya yang bermasalah. Mungkin nanti juga saya bakalan eksekusi di bagian mesinnya ya, karena kalau baterai lokal sih ya gitulah, walaupun ini ada cici pas ya, artinya si handphonenya ini udah lewat proses quality control, tapi tetap aja ada yang kebablasan, ada kecolongan lah. Ini kapasitasnya bagus 100%. Nah buat Anda di rumah, kalau menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi, baterai handphone yang dijual di pasaran, mau dia bilangnya ori lah atau gak ada sih kayaknya kalau yang ori, kecuali benar-benar si baterainya dicabut dari handphone baru misalkan, atau ya emang bawaan handphonenya, nah itu baru ori kalau pendapat saya. Tapi kalau misalkan di servis center resmi ya itu pasti jamin baru ya kalau di servis center resmi. Tapi kan yang Anda harus tahu gini nih, misalkan Anda datang servis handphone ke toko saya misalkan ya, Anda datang servis handphone ke toko saya itu dengan dengan harapan pasti lebih murah dan pengen bagus. Iya, kalau misalkan masalah di mesin ya insya Allah jadi bagus. Atau misalkan gini nih, misalkan handphone Anda rusak si IC audionya, IC audionya rusak, gak ada suara, nah bawa ke tempat saya, insya Allah bisa diganti IC audionya doang. Tapi kan kalau misalkan Anda datangnya ke tempat servis center resmi, itu biasanya nggak bakalan diganti IC audionya doang, pengalaman saya ya. Pasti itu diganti board atau ganti mesin segini nih, misalkan ini handphone Oppo A12, nah ganti aja segini, mau rusak sinyal lah, mau rusak audio lah, atau rusak apalah, kecuali rusak bagian interface-nya seperti kamera, buzzer, speaker, LCD, itu nggak bakalan ganti board, ganti mesin, itu paling diganti interface-nya aja. Misalkan LCD-nya yang kena, Anda datang ke service center ya diganti LCD-nya doang yang diganti, dan itu pasti kualitas LCD-nya ori 100% ya, karena mereka yang punya barangnya. Dan si perusahaan resminya juga atau vendor resminya juga ya pasti nyuplai kalau ke service center resmi. Tapi kalau ke teknisi seperti saya nggak mungkin juga nyuplai.
Nah, kalau teknisi atau tempat-tempat servis seperti saya itu cuman alternatif sebenarnya. Jadi wajar misalkan harganya juga berbeda, karena kalau di service center resmi biasanya harganya ya lumayan. Misalkan ini handphone Samsung, Anda handphone Samsung dengan LCD AMOLED punya Anda rusak, mau diganti, Anda pengen murah, misalkan datang ke toko saya, pasti bisa, saya bisa ganti dengan harga yang murah, tapi dengan catatan ya kualitas LCD-nya berbeda dengan originalnya. Kalau mau originalnya bisa juga di toko-toko atau di tempat-tempat servis seperti saya dengan kualitas original ya, tapi harganya juga mahal. Kalau misalkan Anda mau pasti dan Anda juga punya cukup uang, ya saran saya datang aja ke tempat service center yang resmi ya, karena itu udah terjamin juga LCD-nya bagus. Nah, kalau tempat servis seperti saya itu cuman alternatif ya, dan kalau mau ori ya harus bayar lebih lah. Kalau ini kan yang kayak gini, misalkan baterai kayak gini, ini cuman alternatif. Kalau di saya alternatif supaya murah itu ya sebenarnya. Ya kalau mau bagus ya ke service center aja dengan kualitas original resmi ya, resmi si vendornya. Misalkan handphone Oppo Anda rusak, bawa ke service center Oppo ya udah pasti kualitas spare partnya itu original 100%. Kalau di saya ya gitulah, lokal-lokal juga. Cuman kalau misalkan di saya ada yang kualitasnya hampir ori, nah itu hampir mirip sama ori ya, itu biasanya barang-barang yang kayak gini nih yang dari Cina, karena di Cina semuanya bisa dibikinnya dari yang mulai yang jelek pertengahan bagus sekali atau ori pun bisa kalau di Cina ya. Begitulah, ini handphonenya handphonenya menipu, bukan handphonenya menipu, spare partnya menipu sehingga teman saya kena tipu. Dia pikir mesinnya yang kena, padahal emang baterainya aja yang kurang bagus. Nah, ini kayaknya mau diretur nih, harus diretur juga, si baterainya harus diretur karena jelek. Ya udah, segitu saja buat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.